tak ingin, ku tak ingin, tak mau ku hidup di luarmu. Ku kata firman-Mu yang telah bebaskan kami.
Terima kasih Tuhan, kami sembah Kau Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasamu, tak terduga caramu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Terima kasih Tuhan. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Sekali lagi ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Amin. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Mari semua jemaat Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Saya undang semua bangkit berdiri. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Di segala musim hidup kami Tuhan, Kau yang kami andalkan, Kaulah yang kami sembah. Kau tahu segala proses hidup kami Tuhan. Cara-Mu mengangkatku. Amin. Cara-Mu mengubah hatiku. Cara-Mu menuntunku. Tak terbatas di dalam hidupku. Cara-Mu mengangkatku. Cara-Mu Tuhan. Cara-Mu
Baik Bapak Ibu, Saudara-saudari, kita sampai di tema yang baru di bulan Maret ini, yakni temanya adalah The Best Treasure of All, yang artinya harta yang terbaik. Dan di minggu yang pertama berbicara tentang harta yang terbaik ini, Bapak Ibu, temanya adalah roti untuk dunia yang lapar atau the bread for a hungry world, ya. Bapak Ibu, saudara-saudari, siapa di sini yang saya boleh tanya, siapa di sini yang mendambakan kebahagiaan? Boleh lambaikan tangan? Atau ada di sini yang mendambakan hidupnya tidak bahagia? Disadari atau tidak, pasti semua orang ingin atau kepingin bahagia. Betul Bapak Ibu saudara-saudari? Betul? Nah, tentang hidup yang bahagia ini menarik. Dari ada satu universitas di Amerika Serikat yang bernama Yale University. Ini di dalam universitas ini ada satu mata kuliah yang sangat digemari mahasiswanya. Mata kuliahnya itu adalah Psychology and the Good Life, yang artinya psikologi dari kehidupan yang bugar, yang diampu atau dibawakan oleh Dr. Laurie Santos, seorang profesor psikologi pada universitas yang Yale ini merupakan 5 dari universitas paling top di Amerika Serikat. Nah, yang menarik dari mata kuliah ini, Bapak Ibu saudara-saudari, dari dalam strata 1 atau S1 itu, 1/4 dari seluruh mahasiswa universitas tersebut itu memilih untuk mengikuti mata kuliah ini, psikologi dan kehidupan yang bugar. Nah, bahkan di waktu COVID kemarin, masa pandemi, karena kuliah ini disajikan secara online, itu dapat diikuti bukan saja oleh mahasiswanya, tetapi juga oleh orang di seluruh dunia. Dan orang yang mengikuti mata kuliah ini luar biasa, fantastis, sampai mencapai 3,7 juta orang. Wow, ini suatu jumlah yang spektakuler. Biasa kalau kampus paling seberapa banyaknya ya yang mengikuti mata kuliah tersebut ya. Ternyata mata kuliah ini kenapa kok sangat digemari? Bahkan 1/4 itu, bahkan sampai 3, juta orang itu mengikuti. Apa yang menjadi penyebab kok sampai mahasiswa itu sangat tertarik dengan mata kuliah ini? Yang menjadi penyebabnya adalah ternyata mata kuliah ini sesuai dengan kebutuhan mereka. Kenapa? Karena melalui mata kuliah ini mahasiswanya itu diajak untuk melihat dari ilmu psikologi tentang bagaimana orang dapat mengalami kebahagiaan. Profesor Dr. Laurie Santos, ia merancang mata kuliah tersebut karena ia menyaksikan betapa beratnya depresi, kecemasan, dan tekanan kejiwaan yang dialami oleh para mahasiswa di Yale University. Sehingga ini sangat menarik mata kuliah ini di mata para mahasiswa. Ternyata karena banyak mahasiswanya yang depresi, cemas, mengalami tekanan jiwa. Nah, dari tentang hal ini Bapak Ibu, ada 2 hal yang menarik ya ini ya, yang mengikutinya di kuliah tersebut, mata kuliah. Kalau saya dulu kuliah, mata kuliah yang paling dijauhi itu Yunani Ibrani, nah, karena ribet.
Ya, itu pasti dijauh itu. Nggak ada orang yang suka itu. Saya suka kali mata kuliah Yunani, saya suka kali mata kuliah Ibrani. Pasti dijauh. Ya. Nah ini mata kuliahnya ini sangat menarik, sangat digemari oleh para mahasiswanya. Semua pengen ikut. Nah, ada yang menarik dari fenomena ini, Bapak Ibu, ada dua hal. Ya. Yang pertama bahwa ternyata orang-orang yang dipandang sebagai pribadi yang sangat cerdas dan memiliki masa depan yang sangat cemerlang seperti para mahasiswa Yale tadi, ternyata mengalami apa? Stres dan depresi. Yale University kalau saudara lihat di Google, top 5 universitas tertop, paling top di Amerika Serikat. Mahasiswanya cerdas-cerdas, mahasiswanya pintar-pintar. Ternyata banyak yang mengalami stres dan depresi. Itu dulu saudara. Yang pertama. Di sini kita melihat, Bapak Ibu saudara-saudari, bahwa ternyata orang-orang yang dipandang sebagai pribadi yang cerdas ini juga dapat mengalami stres dan depresi. Pada umumnya orang mengira, ini umumnya orangnya mengira hanya mereka yang kurang pintar, ya, atau kurang cemerlang atau kurang brilian saja yang mungkin mengalami stres dan depresi. Namun ternyata para mahasiswa di perguruan tinggi yang sangat bergengsi seperti Yale ini juga ternyata mengalami tekanan jiwa, mengalami depresi. Itu sebabnya ketika mata kuliah ini dikeluarkan pada tahun 2013, ternyata mahasiswanya sangat suka mengikutinya. Kenapa? Karena tentu mereka berharap akan menemukan jawaban tentang bagaimana orang dapat mengalami kebahagiaan. Nah, hal yang menarik kedua adalah di dalam mata kuliah tersebut secara ilmiah, ya ini secara ilmiah ya, bukan anggapan, bukan pandangan, tapi secara ilmiah dibuktikan bahwa kebahagiaan tidaklah disebabkan karena orang memiliki hal-hal materi yang pada umumnya dipandang sebagai sumber kepuasan dalam hidup. Ternyata Bapak Ibu saudara-saudari, ya, kebahagiaan itu nggak bergantung sama materi. Siapa di sini yang beranggapan kalau saya kaya saya bahagia? Siapa di sini yang beranggapan kalau saya memiliki semuanya saya bahagia? Ini iseng-iseng ya. Dulu waktu single kayaknya kalau punya suami atau istri bahagia. Begitu dapat suami atau begitu dapat istri bahagia, ternyata tidak. Dulu berpikiran akan hidup berbahagia kalau punya anak. Ternyata sesudah punya anak, anaknya kelewat lah, luar biasa kelakuannya. Itu saudara. Ternyata kebahagiaan tidaklah sesuatu yang berkaitan dengan materi. Dulu pengen punya TV supaya ada nonton, supaya hidupnya berbahagia. Tetangga beli kereta, timbul keinginan, kok Jaku cuma punya TV ya, tetangga punya kereta, mulai. Aku juga pengen punya kereta supaya bahagia. Tuh. Saudara, ternyata hal-hal yang bersifat materi tidak selalu bisa membuat orang hidupnya bahagia. Bapak Ibu, saudara-saudari, bahwa dibuktikan hal-hal yang materi itu seringkali orang menganggap kalau kebahagiaan itu erat kaitannya dengan memiliki hal-hal yang materi. Namun tidaklah demikian. Hal ini diutarakan oleh Mick Rose
Yang bersangkutan itu seorang mahasiswa strata 1 jurusan sains dan teknologi di perguruan tinggi Yale University tadi ini, sebagaimana yang dimuat dalam surat kabar The New York Times, ia berkata bahwa dalam mata kuliah Psychology and the Good Life ini dibuktikan bahwa ternyata uang, nilai di sekolah, dan kegembiraan tidak dengan sendirinya akan mendatangkan kebahagiaan. Nah, tentu ini berlainan ya dengan sangkaan orang pada umumnya kalau menganggap bahwa semua yang kalau punya segala sesuatu itu pasti bahagia. Nah, ini berbeda, ternyata dibuktikan secara ilmiah tidaklah demikian Bapak Ibu Saudara-saudari. Nah, yang menarik sebagai informasi, mata kuliah ini disajikan di perguruan tinggi sekuler, bukan perguruan tinggi teologi. Ya. Artinya Bapak Ibu Saudara-saudari, ini disampaikan di perguruan tinggi sekuler, bahwa ternyata kebahagiaan itu tidaklah selalu bersumber dari hal-hal yang bersifat materi. Nah, maka Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau kita mengikuti apa yang disampaikan dalam hal ini Bapak Ibu Saudara-saudari, maka kita harus mengakui bahwa untuk mengalami kebahagiaan tidak hanya sekedar diperlukan hal-hal yang bersifat materi. Tentu saudara perlu uang, ya kan? Tentu saudara perlu bekerja, tentu saudara perlu punya rumah dan lain sebagainya. Tetapi kebahagiaan itu Bapak Ibu tidaklah selalu untuk mengalaminya diperlukan hal-hal yang bersifat materi saja. Namun ada hal lain yang sangat diperlukan oleh manusia. Nah, apa hal tersebut Bapak Ibu Saudara-saudari? Hal inilah yang dijawab di dalam Alkitab. Tentang ini ya diutarakan oleh Tuhan Yesus kepada orang banyak yang mencari Dia, sebagaimana yang dicatat dalam Yohanes pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-25 sampai 27. Lalu ayat yang ke-32 sampai ayat yang ke-35. Saya mengajak kita membaca firman Tuhan ini Bapak Ibu Saudara-saudari. Saya mengundang kita bangkit berdiri. Kita mau baca firman Tuhan. Haleluya. Saya mengajak kita semua membacanya bersama-sama dengan suara nyaring keras. Jangan takut suara saudara habis, jangan takut energi saudara habis, karena selesai ibadah ini ada makan-makan ya. Amin Bapak Ibu, keluarkan semua energi saudara. 1, 2, 3, ya. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, yang dimaksudkan di sini adalah seberang Danau Galilea, mereka berkata kepadanya, Rabi, yang artinya guru, kapan engkau tiba di sini? Yesus menjawab mereka, sesungguhnya aku berkata kepadamu, kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kenyang. Ayat 27, 1, 2, 3, ya. Haleluya, puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudari. Nah, ayat-ayat yang baru kita baca ini adalah ayat-ayat yang menceritakan suatu peristiwa yang terjadi setelah sebelumnya, di hari sebelumnya itu Tuhan Yesus melakukan mujizat yang spektakuler. Apa mujizatnya? Ada yang tahu? Kalau berhubungan dengan makanan ini apa mujizatnya? Ada yang tahu? Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Itu wanita, belum lagi anak-anak lelaki mungkin bisa mencapai 10.000. Dengan cuma berapa? Berapa? Bagus, sekolah minggunya berarti ingat ya. Hanya dengan itu, bahkan Tuhan Yesus dengan mujizat yang masih ada sisanya berapa?
Oh bagus sekolah minggunya ya. Ini lulus semua sekolah minggunya dulu ya. Sisa 12 bakul. Ini mujizat yang luar biasa. Nah hanya saja selang peristiwa, setelah sehari peristiwa itu terjadi, Tuhan Yesus kan meninggalkan kota tersebut. Dia pergi ke daerah yang namanya Kapernaum. Nah orang-orang yang tadi yang merasakan mujizat itu, wow luar biasa, Yesus melakukan mujizat sangat luar biasa. Mereka datang lagi cari Yesus. Sampai mereka menyeberang. Ya, menyeberang dari tempat mereka untuk bertemu dengan Yesus. Nah yang kemudian ketika mereka mencari Yesus dan tiba bertemu dengan Yesus, mereka bertanya kan di ayat 26, Rabi katanya, kapan engkau tiba di sini? Tetapi menjawab pertanyaan mereka ini, Tuhan Yesus di ayat 26 dan di ayat 27, Tuhan Yesus tahu nih maksud kalian cari saya ini, mencari saya ini tujuannya apa saudara? Apa bu? Tujuan mereka ya tentu lagi supaya dapat apa? Makan gratis. Mereka itu mencari Yesus lagi. Dan Tuhan Yesus tahu maksud kedatangan mereka. Itu sebabnya di ayat 26 Tuhan Yesus bilang gini, sesungguhnya aku berkata kepadamu, kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kenyang. Pengen lagi. Udah ngalami kemarin. Wah, datang lagi sama Tuhan Yesus. Maksudnya ya itu tadi. Mereka mencari Yesus karena mengharapkan Yesus akan melakukan kembali mujizat yang memberi mereka makan dan minum. Tetapi Tuhan Yesus menyadari apa yang menjadi maksud mereka. Tuhan Yesus ingin supaya mereka bukan mencari makanan yang bersifat tidak kekal atau makanan yang akan binasa, tetapi mereka perlu mencari makanan yang bersifat pribadi, yaitu yang Yesus istilahkan ya sebagai makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Nah di ayat 32 sampai ayat 35 Tuhan Yesus menjelaskan, kalian jangan cari makanan yang jasmani terus, makanan yang akan binasa, makanan yang bersifat terbatas. Cari itu makanan yang bersifat kekal, yang bertahan lama. Dan di ayat 32 sampai 35 Tuhan Yesus jelaskan kenapa engkau perlu mencari makanan yang bukan hanya bersifat terbatas, yang tidak abadi, tetapi engkau perlu mencari makanan yang bersifat tahan lama, yang kekal. Dan di ayat 35 Tuhan Yesus jelaskan juga bagaimana engkau caranya memperoleh makanan yang kekal, makanan yang bertahan lama. Bagaimana engkau memperolehnya? Saya undang kita bangkit kembali berdiri, kita baca ayat 32. Saya undang kita bangkit kembali berdiri, kita mau baca firman Tuhan. Jangan malas Bapak Ibu. Ya, baca firman Tuhan jangan malas. Kalau enggak tidur ngantuk nanti saudara ya kan. Saya kan udah tahu saudara. Ya. Ya. Kita mau baca lagi ayat 32, 1, 2, 3 ya. Lalu kata Yesus kepada mereka, sesungguhnya aku berkata kepadamu, bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Ayat 33, sebab roti yang dari Allah ialah yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia. Ayat 34, 1, 2, 3. Kata Yesus kepada mereka, 1, 2, 3. Terima kasih, silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudari. Tuhan Yesus tahu maksud kedatangan mereka, mau cari Tuhan Yesus untuk makanan.
makanan dan ikan dan roti lagi, makanan, roti. Tapi Tuhan Yesus jelaskan, kalau kau cari makanan yang kayak gitu, itu akan binasa, tidak akan bertahan lama. Engkau akan lapar lagi. Tapi engkau perlu makanan yang bersifat kekal. Nah Bapak Ibu, saudara-saudari, di ayat-ayat ini Tuhan Yesus menjelaskan bahwa makanan yang bersifat abadi tersebut itu adalah kebahagiaan yang sejati yang Tuhan sediakan hanya bagi mereka yang percaya kepadanya. Oleh karena itu di ayat 35 tadi dikatakan, secara tegas dan lugas Tuhan berkata, "Akulah roti kehidupan. I am the bread of life." Ini suatu pernyataan yang sangat penting Bapak Ibu. Karena kita perlu tahu siapa sih Tuhan itu. Kenapa? Karena ini berkaitan ya dengan apa yang menjadi tema kita di sepanjang tahun ini, Seize the Day. Bahwa di dalam untuk mencapai hidup yang maksimal, saudara perlu bersikap sepatutnya kepada Tuhan. Bagaimana saudara dapat bersikap sepatutnya kepada Tuhan kalau Anda tidak mengenali siapa Tuhan itu? Tidak akan mungkin. Oleh karena itu di sepanjang bulan ini Bapak Ibu, kita perlu akan mengenal siapa pribadi Tuhan. Di sini Tuhan Yesus mengatakan bahwa dirinya, "Akulah roti kehidupan." Dimulai dari Yohanes pasal 6 ayat 35 ini kita akan belajar tentang siapa pribadi Yesus. Akulah roti kehidupan, akulah gembala yang baik. Bahkan sampai dengan Yohanes pasal yang ke-15 ayat 1, akulah pokok anggur yang benar. Nah saudara, di sepanjang bulan ini kita akan belajar tentang hal ini Bapak Ibu. Siapa pribadi Tuhan? Supaya kehidupan kita boleh menjadi kehidupan yang maksimal. Amin. Amin Bapak Ibu. Menjadi kehidupan yang bermakna, bukan kehidupan yang menyia-nyiakan waktu, apalagi hidup yang satu kali ini saja, nggak ada ulangannya saudara. Siaran sepak bola masih ada ulangannya. Hidup Anda nggak bisa diulang bos. Sekali jalan, habis. Nggak bisa diulang. Kembali lagi lah memuda. Oh no. Sekali jalan saudara. Oleh karenanya kita perlu memaksimalkan kehidupan kita yang ada ini. Untuk bisa hidupnya maksimal, kita perlu membangun relasi yang akrab dengan Tuhan. Untuk membangun relasi yang akrab dengan Tuhan, tentu kita perlu mengenal siapa itu Tuhan. Nah Bapak Ibu saudara-saudari, kembali kepada pernyataan Yesus ini, bahwa dia mengatakan dirinya adalah akulah roti kehidupan. Ketika kita menelaah dari ayatnya yang 27 sampai dengan ayat yang ke-35, ada 3 hal yang dapat kita pelajari apa makna dari perkataan Yesus. Bahwa akulah roti kehidupan. Yang pertama, pelajaran tentang kebahagiaan yang Yesus janjikan. Yang pertama bahwa Yesus datang ke dunia untuk memberi kebahagiaan yang sejati. Ini katakan kanan kirinya ini dulu. Ingatkan kanan kirinya. Katakan Yesus datang ke dunia untuk memberi kebahagiaan yang sejati. Nah Bapak Ibu saudara-saudari, ini sangat menarik ini. Ya. Tentang Yesus datang ke dunia untuk memberi kebahagiaan yang sejati. Kebahagiaan tersebut di ayat 33 ya, di sana diistilahkan dengan kata hidup. Sebab roti yang dari Allah ialah yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia. Sekali lagi saya ulangi konteksnya, orang-orang tadi itu mencari Yesus untuk mencari makanan. Yang tentu bersifat kalau makan hari ini bahagia karena ada makan minum. Tapi Tuhan Yesus bilang jangan cari hanya makanan minuman yang kayak gitu. Itu makanan minuman yang sementara. Cari makanan minuman yang bersifat kekal. Artinya carilah kebahagiaan yang bersifat kekal. Nah Yesus datang ke dunia untuk memberi
kebahagiaan sejati yang diistilahkan di ayat 33 itu, akulah sebab roti yang dari Allah ialah yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia. Di ayat yang ke-33 ini Bapak Ibu Saudara-saudari, kata hidup di dalam bahasa Yunani, ya bahasa asli kitab Perjanjian Baru, kata yang digunakan adalah Zoe. Nah, anaknya Bu Ima, si Zoe, inilah dia. Ya, dia ngambil dari sini, Saudara. Hidup artinya. Tetapi, Saudara, Bapak Ibu Saudara-saudari, tentang hidup ini ada dua kata. Yang memang kalau diterjemahkan dalam bahasa Inggris life, ya, yang terjemahkan dalam bahasa Indonesia hidup, tetapi dalam bahasa Yunani hidup ini ada dua kata, Bapak Ibu. Yang pertama, kata pertama itu adalah bios. Nah, bios itu adalah artinya adalah kehidupan yang alami. Makanya dari kata ini muncul kata biologi, biografi, ya kan? Bioskop. Dari sini muncul kata yang artinya kehidupan yang alamiah saja. Sedangkan kata yang kedua tentang hidup ini adalah Zoe. Nah, Zoe itu bukan hanya sekedar kehidupan yang jasmani atau alamiah, namun Zoe itu adalah yang menggambarkan kehidupan yang penuh dengan makna. Life in its fullness, atau kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan. Jadi saudara bedakan ya, saudara ini sedang bios atau sedang Zoe. Zombie hidup? Hidup. Memberi makna? Enggak. Jangan sampai saudara seperti zombie. Hidup hanya sekedar hidup. Itulah bios. Tapi Zoe itu berbeda. Hidup penuh dengan makna. Life in its fullness. Kehidupan yang berbahagia. Nah, bagaimana itu Bapak Ibu Saudara-saudari? Tentang hal ini, dengan berkata di ayat 33 bahwa Yesus adalah roti yang dari Allah, yang turun dari surga, serta memberi hidup atau Zoe kepada manusia, maka Tuhan Yesus mengutarakan bahwa Dia adalah Tuhan yang telah datang ke dunia untuk memberi kebahagiaan yang sejati kepada umat manusia. Dan kebahagiaan yang sejati itu tidaklah tergantung kepada keadaan sekitar maupun keadaan yang kita alami. Itulah Zoe. Kalau Kristus ada dalam hidup kita menjadi Zoe. Tapi kalau Kristus tidak ada dalam hidup kita hanya sekedar menjadi bios. Hidup yang alami, hidup yang natural, hidup yang sekedar hidup. Kita perlu ada Kristus yang merupakan roti kehidupan itu, sehingga hidup kita menjadilah hidup yang Zoe, sehingga kebahagiaan kita Bapak Ibu tidaklah bergantung kepada keadaan di sekitar, tidaklah bergantung kepada hal-hal apa saja yang kita miliki. Nah, tentang kebahagiaan yang sejati, yang seperti itu yang dialami oleh seorang yang bernama Fanny Crosby. Ini berapa kali diceritakan, saya berkhotbah sudah disampaikan, Bu Ani juga berkhotbah sudah disampaikan. Yang bersangkutan Fanny Crosby ini, ia lahir dalam keluarga yang miskin. Sekitar 200 tahun yang silam. Nah, ketika ia masih berusia 6 minggu, Fanny mengalami sakit demam yang menyebabkan ada pembengkakan pada kedua matanya. Dan orang tuanya membawa Fanny ke dokter. Namun yang bertugas hari itu hanyalah asisten dokter.
Karena dia asisten tentu dia nggak tahu ya, dia salah mengoleskan obat. Dia oleskan obat otot kesleo pada kedua mata Fani. Nah sebagai akibatnya si Fani mengalami kebutaan. Ya saudara. Nah tidak berapa lama kemudian, yaitu ketika Fani berusia 1 tahun, ayahnya meninggal dunia. Sehingga ia menjadi seorang yatim. Nah sesudah berhasil menamatkan pendidikan di sekolah khusus untuk orang tunanetra di kota New York, dan dia bekerja sebagai guru di sekolah tersebut, akhirnya Fani menikah dengan seorang pemusik yang juga tunanetra dan yang juga memiliki profesi yang sama sebagai guru. Nah dari pernikahannya tersebut Fani memperoleh seorang putri tunggal, namun putrinya ini meninggal dunia ketika masih berusia bayi. Saya tanya saudara, kalau seandainya saudara mengalami terpaan badai seperti itu, apa yang ada atau bagaimana perasaan Anda? Siapa di sini yang berbahagia? Boleh angkat tangannya? Siapa di sini yang jika mengalaminya perasaan kecewa, marah, sedih? Enggak ada, dua-dua. Apanya jadinya ini? Manusia atau bukan? Saya ulangi, kalau saudara seperti Fanny Crosby, umur 6 minggu, matanya mengalami kebutaan, umur 1 tahun, ayahnya meninggal. Lalu ketika dia menikah, anaknya juga meninggal yang masih bayi. Bagaimana perasaan Anda kalau mengalami terpaan badai seperti itu? Siapa di sini yang merasa berbahagia? Boleh angkat tangan? Siapa di sini yang merasa kecewa, marah, sedih, bahkan mungkin menghina Tuhan atau menghujat Tuhan? Gak ke gereja lagi aku Tuhan, gak doa lagi aku ke sana, gak lagi aku datang persekutuan Tuhan. Kenapa? Mataku buta, anakku masih bayi meninggal dunia. Apakah itu yang dilakukan seorang Fanny Crosby? Ini yang menarik saudara ya, yang mengagumkan adalah ternyata badai kehidupan yang dia alami oleh Fanny Crosby ini tidaklah menggoyahkan iman dari Fanny Crosby. Ini saya ingatkan cerita ini supaya ketika saudara nanti mengalami terpaan badai yang bertubi-tubi, saudara tidak merasa putus asa, saudara tidak merasa kecewa, saudara tidak merasa marah. Saudara belajar dari seorang yang bernama Fanny Crosby. Imannya tidak goyah. Fanny Crosby dikenal sebagai salah seorang penggubah lagu yang paling produktif di sepanjang sejarah gereja. Karena di dalam masa kehidupannya ia tidak kurang mengubah sekitar 8.000 lagu-lagu pujian yang dari hari ini dari dulu sampai hari ini masih dinyanyi-nyanyikan lagu yang dia karang ini saudara. Di dalam pertemuan ibadah seluruh dunia. Salah satu lagu pujian yang ia gubah dan yang sangat terkenal, saya yakin saudara pasti tahu lagu ini. Judulnya itu dalam bahasa Inggris Blessed Assurance, atau dalam bahasa Indonesia diterjemahkan Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku, aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Fanny Crosby yang menciptakan lagu yang baru kita nyanyikan saudara. Tapi dia mampu berkata, ku berbahagia, yakin. Apakah kehidupannya mudah? Itulah dia kebahagiaannya yang tidak tergantung pada keadaan sekitar. Itulah kebahagiaannya yang tidak bergantung kepada hal-hal yang bersifat materi, tetapi yang kebahagiaannya oleh karena siapa? Kristus Yesus Tuhan.
Itu kebahagiaan yang sejati, saudara. Haleluya. Haleluya. Haleluya Bapak Ibu. Ya itu. Yesus datang ke dunia untuk memberi kebahagiaan yang sejati. Itulah yang dialami oleh Fanny Crosby. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus. Amin saudara. Saudara mau mengalami kebahagiaan? Kebahagiaan yang tidak bersumber karena keadaan-keadaan di sekitar saudara. Kebahagiaan yang tidak bergantung karena kepada apa-apa yang saudara miliki. Tapi kebahagiaan yang sejati karena Yesus Kristus. Itulah kebahagiaan yang sejati yang Tuhan Yesus janjikan dan sediakan. Kebahagiaan yang tidak bergantung kepada keadaan di sekitar. Dan yang juga tidak terganggu gugat oleh karena kesukaran yang kita alami. Amin. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata bahwa Dia adalah roti kehidupan. Sehingga kehidupan Fanny Crosby menjadi kehidupan Zoe. Hidup yang bermakna. Sekalipun mengalami kebutaan, sekalipun mengalami kehilangan orang tua, sekalipun mengalami kehilangan anaknya yang terkasih, tetapi dia tetap bahagia. Itulah hidup Zoe. Itu karena Kristus Yesus ada dalam hidupnya. Itulah roti kehidupan. Karena Kristus Yesus roti kehidupan ada dalam hidupnya. Kebahagiaannya bagian yang sejati. Haleluya. Mau mengalami hal yang sama saudara? Mau mengalami hal yang sama? Saudara tidak bisa ingkari, masalah pasti akan datang dalam hidupmu. Saudara tidak akan pernah bisa halangi, kesukaran pasti akan datang dalam hidupmu. Pasti, saya katakan pasti. Mau Anda ikut Tuhan, mau Anda tidak ikut Tuhan, kesukaran, masalah itu pasti akan datang dalam hidupmu. Pasti. Betul? Saya tanya dalam hidup saudara, pernah nggak mengalami masalah? Ada yang boleh angkat tangan yang nggak pernah mengalami kesukaran masalah? Nggak ada. Dua hal yang pasti dalam dunia ini saudara. Yang pertama saudara pasti akan mengalami yang namanya masalah. Yang kedua pasti saudara akan mengalami kematian. Betul? Nggak ada yang bisa, Pak hidup saya tanpa masalah. Bohong. Pendeta sekalipun ada masalah, ada kesukaran. Tetapi bagaimana kesukaran, keadaan yang kita alami tidak mengganggu kebahagiaan kita. Amin. Karena kebahagiaan kita ada dalam Kristus Yesus. Haleluya. Yang kedua, ya, tentang kebahagiaan di luar Yesus tidak terdapat kebahagiaan yang sejati. Nah ini, kalau yang pertama Yesus datang ke dunia untuk memberi kebahagiaan yang sejati. Yang kedua, ingat ini, di luar Yesus tidak ada kebahagiaan yang sejati. Saya ulangi, di luar Yesus tidak ada kebahagiaan yang sejati. Tentang hal ini di ayat 27 tadi Tuhan Yesus berkata begini, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu, sebab dialah yang telah dimeteraikan Allah Bapa. Nah Bapak Ibu saudara-saudari, di sini Tuhan Yesus itu membandingkan makanan yang akan binasa dengan makanan yang abadi atau bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Apabila makanan yang bersifat kekal itu menggambarkan kebahagiaan, maka makanan yang akan binasa atau tidak abadi itulah menggambarkan kegembiraan. Nah Bapak Ibu saudara-saudari,
Kebahagiaan dan kegembiraan sama enggak? Kebahagiaan dan kegembiraan sama tidak Bapak Ibu? Keduanya berbeda. Makanan yang bersifat binasa itulah kegembiraan. Makanan yang bersifat kekal, yang tahan sampai pada masa kesudahannya, itulah kebahagiaan yang sejati. Apa bedanya Bapak Ibu Saudara-saudari? Ini bedanya ya Bapak Ibu Saudara-saudari. Kalau kegembiraan itu bersumber pada hal-hal yang berada di luar diri kita, sehingga bersifat tidak abadi. Sedangkan kebahagiaan itu bersumber pada Tuhan yang hadir dalam kehidupan kita sehingga bersifat kekal. Sebagai contoh ya. Sebagai contoh dari kegembiraan yang tidak abadi adalah kegembiraan karena orang menerima kenaikan gaji. Ya. Apabila orang menerima kenaikan gaji, dia akan bergembira. Hanya saja kegembiraan yang seperti itu tidaklah bersifat abadi. Kenapa? Ketika ia mendengar temannya atau orang lain kenaikan gajinya jauh lebih besar daripada dirinya, seketika itu juga kegembiraannya hilang, berubah menjadi dendam dan iri. Nyata enggak saudara? Nyata enggak sering kayak gini saudara? Nyata. Gembira dia, naik gaji. Ternyata yang sana naik gaji lebih besar. Hilang. Yang ada dalam hatinya, oh, kok bisa dia gajinya lebih besar dari aku? Kok bisa wah? Enggak betul itu, enggak itu. Mulai muncul. Benar enggak saudara? Enggak ada yang ngalami di sini kayak gitu ya saudara ya. Cuma melihat orang aja ya pernah ya. Saudara enggak pernah yang mengalami gini ya. Saya doakan saudara tidak ada yang pernah mengalami seperti ini saudara ya. Itulah kegembiraan Bapak Ibu. Itulah kegembiraan yang hanya bersifat sesaat. Yang bersifat tidak abadi. Tapi tidak demikian halnya dengan kebahagiaan yang kita alami Bapak Ibu saudara-saudari di dalam Kristus. Kebahagiaan yang sejati itu bersifat abadi. Kebahagiaan tersebut tak terpengaruh oleh keadaan. Dengan kata lain Bapak Ibu, di luar Kristus tidak terdapat kebahagiaan yang sejati. Nah hal ini ada contohnya. Kalau tadi yang pertama contohnya Fanny Crosby ya, bahwa di dalam Yesus memberikan kebahagiaan yang sejati. Nah, ini contohnya orang yang kedua, bahwa di luar Yesus tidak ada kebahagiaan yang sejati. Ini contohnya. Wah, ganteng kan? Ganteng, ya kan saudara? Kira-kira kalau orangnya udah ganteng, kaya gini, kira-kira anggapan saudara hidupnya gimana? Wah bahagialah ini Pak, aduh udah pasti dapat istri yang cantik, udah pastilah, wah udah enak lah ini hidupnya, udahlah, enak. Saudara tahu siapa yang bersangkutan? Elvis Presley. Nah perlu diketahui Bapak Ibu, Elvis Presley ini adalah artis yang sangat terkenal pada zamannya. Enam minggu sebelum meninggal dunia, seorang wartawan berkata kepada Elvis, engkau pernah berkata bahwa dirimu itu memiliki 3 cita-cita. Yaitu yang pertama menjadi sangat terkenal, yang kedua menjadi sangat kaya, dan yang ketiga menjadi sangat berbahagia. Pertanyaannya sekarang, sudahkah engkau berbahagia? Yang 1 dan 2 gak perlu ditanya lagi sama reporternya saudara, karena itu sudah sangat terkenal. Yang kedua sudah sangat kaya. Tapi yang ketiga ditanyakan reporternya, sudahkah engkau mengalami kebahagiaan? Sudahkah engkau berbahagia? Tak diragukan kekayaan dia miliki, terkenal, dia sangat terkenal. Tetapi ketika ditanya, sudahkah engkau berbahagia? Apa jawaban Presley ya? Presley terdiam sejenak,
dengan suara lirih ia berkata, "No, I am not happy. I will only like in hell." Tidak, saya tidak berbahagia. Saya merasa kesepian seperti berada di dalam siapa yang punya 3 cita-cita tadi? Terkenal, kaya, berbahagia. Siapa yang memiliki 3 cita-cita ini? Pertanyaan terakhir. Sudahkah engkau berbahagia? Dia bilang tidak. Dan apa yang terjadi? 6 minggu setelah wawancara ini, Elvis Presley kemudian ditemukan meninggal dunia dalam keadaan overdosis. Saudara, Bapak Ibu, saudara-saudari, terkenal namun tidak berbahagia, kaya raya namun tidak berbahagia. Bapak Ibu, oleh karenanya ingat 2 contoh ini. Fanny Crosby mengalami kebahagiaan sekalipun dia tidak memiliki hal-hal yang bersifat materi, ya. Elvis Presley tidak mengalami kebahagiaan sekalipun dia memiliki banyak hal-hal materi, kekayaan, terkenal, gak bahagia. Hidupnya sia-sia. Oleh karenanya hanya di dalam Kristus, Bapak Ibu, hanya di dalam Dia, Yesus sang roti kehidupan, Anda, saya, kita semua memperoleh kebahagiaan yang didambakan semua orang. Haleluya. Amin. Dan yang ketiga, saudara, pelajaran tentang kebahagiaan yang Yesus janjikan. Kalau yang pertama, Yesus datang ke dunia untuk memberi kebahagiaan yang sejati. Yang kedua, di luar Yesus tidak ada kebahagiaan yang sejati. Dan yang ketiga, kebahagiaan yang sejati akan dialami hanya oleh orang yang datang dan percaya kepada Yesus. Artinya Bapak Ibu saudara-saudari, untuk saudara mengalami kebahagiaan yang Tuhan Yesus janjikan, ada langkah-langkah yang perlu saudara lakukan. Tentang langkah-langkah ini diutarakan di ayat 35. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti kehidupan. Siapa saja," apa katanya? "Yang datang kepadaku, ia tidak akan pernah lapar lagi. Dan siapa saja yang percaya kepadaku, ia tidak akan pernah haus lagi." Di sini Tuhan Yesus berkata bahwa untuk mengalami kebahagiaan yang sejati atau keadaan di mana orang tidak pernah lapar dan haus lagi, maka diperlukan orang tersebut datang serta percaya kepadanya. Masalahnya, nah ini masalahnya. Selalu ada masalah, saudara, ya. Kebanyakan orang bersikap seperti orang-orang yang ditulis di dalam Yohanes pasal 6 tadi, yaitu mereka mencari Yesus hanya sekedar untuk mendapatkan apa? Hanya sekedar untuk mendapatkan apa? Nah, siapa di sini yang kayak seperti orang-orang di Yohanes pasal 6 yang datang cari Yesus hanya untuk mengejar berkat-berkatnya? Yang benar, saudara. Ini Tuhan Yesus, cek loh hati saudara. Saudara bisa bohong di hadapan saya. Sama Tuhan Yesus saudara gak bisa bohong loh. Gak ada ya? Gak ada yang datang sama Yesus cuma untuk cari berkatnya aja kan? Seperti Yohanes pasal 6, orang-orang di Yohanes pasal 6 tadi. Amin, saudara. Amin. Jujur, saudara. Amin. Saudara yang tahu ya sama Tuhan Yesus ya, yang tahu isi hati saudara ya. Saya kan gak tahu ya, saudara ya. Nah, banyak orang masalahnya seperti yang terjadi pada orang-orang di Yohanes pasal 6 ini. Mereka mencari Yesus hanya sekedar untuk mendapatkan berkat-berkat jasmania yang Yesus sediakan. Tentang hal tersebut, di ayat 26 diutarakan, Tuhan Yesus berkata kepada mereka begini, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kenyang."
Bapak Ibu, saudara-saudari, bahwa yang dimaksudkan di sini roti yang mereka terima sehari-hari adalah ya seperti berkat, ya. Sama seperti sebelum yang Yesus lakukan dengan mujizatnya itu. Nah, perlu dicatat juga, tetapi Bapak Ibu saudara-saudari, bukan berarti kalau ikut Tuhan Yesus nggak boleh cari berkatnya aja, berarti Tuhan Yesus tidak akan memberkati. Enggak juga, saudara ya. Perlu dipahami di sini bahwa Tuhan Yesus itu tetap bersedia memberkati orang-orang yang berharap kepadanya dengan berkat-berkat jasmani. Tentu kalau kita melihat konteksnya, Tuhan Yesus melipat gandakan 5 roti dan 2 ikan itu karena Tuhan memberikan berkat. Ya kan Bapak Ibu saudara-saudari ya. Hanya saja ya, Ia tidak menghendaki orang mencari Dia hanya karena mengharapkan berkat-berkat jasmania. Sebab bukan untuk itulah Yesus datang ke dunia. Saya ulangi, ini kalimatnya ditegaskan sekali lagi ya. Tetapi Tuhan tidak menghendaki orang yang mencari Dia hanya karena berkat-berkat jasmania. Sebab bukan itu tujuan Kristus datang ke dunia. Amin. Amin Bapak Ibu. Yesus datang ke dunia supaya saya menerima semua berkat-berkat jasmania saja. Dikasih berkat sama Tuhan lupa besoknya. Tidak Bapak Ibu saudara-saudari, Yesus itu datang ke dunia untuk memulihkan relasi manusia dengan Allah, sehingga manusia memperoleh kebahagiaan yang sejati. Itu tujuannya Bapak Ibu saudara-saudari. Oleh karena itu, seperti yang ditulis dalam Matius 6 ayat 33, apa dikatakan di sana? Tetapi carilah dahulu dan itu dulu cari bos. Jangan cari Tuhan karena mau berkatnya aja. Kalau nggak kalau nggak gereja aku nanti nggak diberkati Tuhan. Seolah-olah Tuhan itu hanya berkatnya saja. Tidak Bapak Ibu, amin. Amin Bapak Ibu saudara-saudari. Tetapi bukan berarti Tuhan tidak bersedia memberkati saudara ya, amin. Amin ya. Tapi bukan berkat tujuan orang datang kepada Tuhan. Dengan kata lain, kita harus memprioritaskan Tuhan Yesus dan kebenaran dan apa yang Ia ajarkan lebih daripada berkat-berkat jasmania yang Tuhan Yesus sediakan. Nah, bagaimana dengan kita selama ini Bapak Ibu? Sudahkah kita datang beribadah kepada Tuhan untuk mencari dan menyembah Tuhan? Atau hanya karena mengharapkan berkat-berkat semata, sama seperti orang-orang di Yohanes pasal 6? Kalau saudara hanya mencari berkat-berkat Tuhan, maka hal itu adalah sama seperti kalau saudara memiliki seorang anak. Anak tersebut tinggal di luar kota dan di akhir pekan ia berkunjung. Ia berkunjung hanya sekedar untuk mendapatkan manfaat dari saudara. Ini seperti contoh ya, Dani di luar kota ya, sekali seminggu pulang ke rumahnya, sekali seminggu pulang dia cuma tegur, halo ma, halo pak ya, dikasih uang jajan, habis dikasih uang jajan pergi tinggalkan mak bapaknya. Habis itu setelah pulang kembali meninggalkan orang tuanya 1 minggu nggak pernah WA, nggak pernah telepon. Tiba datang hari Minggu akhir pekan, datang cuma minta uang. Kira-kira Ibu Sinaga sebagai orang tuanya, bagaimana sikap Anda terhadap anak yang demikian? Cuma mau manfaatnya saja. Bertegur sapa, membangun relasi enggak. Nelpon hubungi WA pun enggak. Tapi kalau hari Minggu, halo ma, halo pak, supaya dapat uang jajan. Kira-kira kalau Anda sebagai orang tua punya anak demikian, apa yang Anda akan lakukan? Bagus nak gitu. Apa yang Anda lakukan? Apa yang Anda lakukan Bapak Ibu?
Dasar anak nggak tahu diri, mungkin gitu keluarnya. Masa datang cuma minta uang? Hal yang sama Bapak Ibu, hal yang sama seperti Tuhan. Kalau saudara di dalam waktu saudara tidak pernah mencari Tuhan, tapi saudara hanya datang hanya untuk sekedar mencari manfaatnya saja. Hal yang sama Bapak Ibu. Hal yang sama Bapak Ibu. Bapak Ibu saudara-saudari, kalau saudara punya anak yang demikian, pasti saudara akan sangat merasa sedih. Karena anak tersebut hanya datang sekedar berkunjung, ya, tetapi tidak menjalin relasi, menjalin hubungan yang akrab dengan saudara. Pasti saudara akan sedih. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, hal yang sama seringkali dilakukan orang dalam sikapnya kepada Tuhan dan dalam beribadah di gereja. Di gereja datang absen karena percaya kalau nggak absen nggak diberkati Tuhan. Ya saudara, ingat Bapak Ibu saudara-saudari ya, hanya bila kita datang kepada Yesus dengan sungguh-sungguh dan bukan hanya kepada berkat-berkatnya, kita lebih memprioritaskan Dia, kita mendahulukan Dia sama seperti firman Tuhan ini, barulah kita akan mengalami kebahagiaan yang sejati yang Tuhan Yesus janjikan. Nah, contoh terakhir, nah ingat ya, ini ada contoh-contohnya masing-masing orang-orang ini. Yang pertama tadi Fanny Crosby, yang kedua Elvis Presley. Nah yang ketiga ini saudara ingat contoh-contohnya ini ya. Ini orang yang terjadi kehidupan nyata sehari-hari. Pentingnya membedakan antara mencari Yesus dan sekedar berharap kepada berkat-berkatnya ini diutarakan oleh Darwin L. Gray. Ya. Dia seorang atlet National American Football yang sangat terkenal di Amerika, dan yang kemudian setelah dia menyelesaikan pendidikan teologi, ia menyerahkan hidupnya dan menjadi seorang hamba Tuhan. Di dalam buku yang ia tulis yang berjudul The Good Life, gembala jemaat di South Carolina ini menceritakan tentang perjalanan kehidupannya, dan dia menyimpulkan bahwa mengejar keberhasilan serta berkat-berkat Tuhan dengan mengesampingkan Tuhan itu adalah sama seperti orang yang mengejar bayang-bayang atau chasing shadows. Bayangan ada di mana saudara? Bayangan itu selalu ada di depan. Saya ulangi kalimatnya, mengejar keberhasilan serta berkat-berkat Tuhan dengan mengesampingkan Tuhan itu adalah sama seperti orang yang mengejar bayang-bayang atau chasing the shadow. Nah inilah saudara, kalau saudara cari Tuhan hanya untuk berkatnya, inilah saudara, seperti mengejar bayang-bayang. Tuhan, kenapa ya? Kok gak kau berkati aku? Udah datang aku setiap hari Minggu ke gereja. Ya orang tuh kayak gini ya. Yang berkatnya aja yang dikejar. Mana tadi? Berkatnya aja yang dikejar. Ternyata tak datang-datang berkatnya. Karena Tuhan sedang menguji kau, datang sama aku mau cari apa? Mau cari berkat aja. Ya itu, dikejar-kejar ya. Nah Bapak Ibu saudara-saudari, bayang-bayang, mengejar bayang-bayang merupakan usaha yang sia-sia. Upaya yang tidak bermanfaat karena bayang-bayang tersebut akan selalu berada di depan saudara. Saudara tidak akan pernah menangkapnya. Selain itu bayang-bayang bukanlah hal yang nyata, tetapi bersifat semu sehingga saudara tidak akan pernah dapat menggenggamnya. Alhasil, kalau saudara berupaya untuk mengejar bayang-bayang, maka saudara akan berlari kian kemari sampai jatuh kelelahan tanpa pernah mendapatkan atau berhasil mendapatkan bayang-bayang tersebut. Nah inilah kehidupan orang yang mengejar kebahagiaan yang semu. Wah, berkat, 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 berkat. Kejar terus. Mengejar bayang-bayang. Tetapi
tidak demikian halnya dengan orang yang percaya kepada Yesus. Mereka akan mengalami kebahagiaan yang sejati. Kebahagiaan yang bersifat abadi dan yang membawa mereka kepada kebahagiaan yang kekal bersama dengan Allah. Bapak Ibu saudara-saudari, kebahagiaan ini bukan karena kebaikan kita semata, tapi karena kasih anugerah Allah Bapa kita. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari, saudara mau hidup hanya mau ngejar bayang-bayang? Halo? Jangan cari Tuhan hanya berkatnya saja. Amin. Itu sebabnya saudara tidak akan pernah mengalami kebahagiaan kalau saudara berharap hanya berkat Tuhan saja. Tapi saudara harus mencari pribadi Tuhan sendiri. Amin. Carilah dahulu kerajaannya dan kebenarannya. Semuanya itu akan ditambahkan. Jangan kejar-kejar bayang-bayang saudara. Jangan kejar berkat saja. Tuhan diutamakan, berkat pasti datang. Amin. Amin Bapak Ibu saudara-saudari. Dan itulah Bapak Ibu kebahagiaan yang sejati yang hanya akan saudara dapat di dalam Kristus Yesus. Nah saudara, tentang ini Tuhan sudah melakukannya bagi kita. Dengan memberikan dirinya di atas kayu salib, dia mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Sehingga kebahagiaan tersebut harusnya dapat kita miliki. Amin Bapak Ibu saudara-saudari. Nah mari kita tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengar di pagi hari ini. Bahwa Engkau Yesus tidak menghendaki orang-orang ataupun kami umat-umat-Mu ya Tuhan hidup di dalam mengejar hal yang sia-sia. Tetapi Tuhan menghendaki kami adalah hidup di dalam mencari hal-hal yang bersifat kekal, yang abadi. Dan kebahagiaan tersebut adalah ketika Engkau Yesus Sang Juru Selamat kami yang merupakan roti kehidupan yang akan memberikan kebahagiaan yang sejati dalam hidup kami. Dengan pengorbanan-Mu di atas kayu salib Tuhan, Engkau sudah membukakan jalan bagi kami. Sehingga kami yang sekarang ini dapat meraihnya di dalam Engkau ya Tuhan. Dan ampuni kami ya Tuhan, jikalau selama ini kami seringkali mencari Tuhan hanya sekedar mengejar berkat-berkat-Nya saja. Tapi hari ini kami belajar bahwa kebahagiaan kami adalah karena Engkau ya Tuhan kami. Karena Kristus Yesus Tuhan kami. Tuhan yang baik, Tuhan yang mengasihi. Makasih Tuhan.